Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sang Petualang Podcast Nambah Peluang. Bersama saya Mayang dan Saya Wisnu Sang Petualang atau biasa dipanggil Inu. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengklarifikasi untuk episode yang kemarin episode 2 tepatnya yang bertema kenali diri. Betul. Di sini saya akan Bagaimana? klarifikasi kemarin kan belum saya jelaskan tentang mungkin pengantarnya apa sih yang harus dikenali sebenarnya gitu kan, maknanya apa kan, teman-teman mungkin ada yang belum mudeng karena pentingnya pentingnya apa, karena kemarin kan kita langsung masuk materi to the point Mohon maaf kemarin kita belum sempat mengenalkan atau mengantarkan belum sempat mengantarkan teman-teman ke video pembahasan itu. Ini kali ini saya akan bahas jadi gini. Silakan. Kan kadang-kadang teman-teman ada yang suka bertanya-tanya kepada diri sendiri kenapa aku kok seperti ini terus gitu, kok aku masih stuck di level ini gitu, kok aku nggak upgrade maksudnya gitu. Gimana itu? Kan sering, jadi kadang-kadang kan kalau kita lagi melamun atau mungkin lagi merenung kan teman-teman kan suka bertanya dalam hatinya sendiri kan. Jadi aku kok gini terus, mungkin karena selama ini udah capek kerja keras itu kan, udah selalu bekerja terus menerus, tapi kok merasa masih kosong gitu, masih belum lengkap gitu kan. Terus juga mungkin ada yang udah coba ini itu terus merasa nggak cocok, merasa belum pas di hatinya gitu kan. Mungkin ada juga yang ngerasa kok aku masih ngambang gini kayak belum menemukan hasrat atau passionnya gitu kan. Passionku sebenarnya di mana sih? Jadi pada intinya pada intinya ini seperti kayak belum menikmati hidup jadi kayak masih bertanya-tanya aku kok gini seperti itu. Itu intinya kira-kira. Jadi gini, ada juga yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus tahu gitu tentang mengenali diri kita sendiri, karakter kita gitu kan. Itu mungkin ada yang masih bingung gitu, apa sih sebenarnya? Kenapa kita sih harus tahu? Kita harus tahu diri, karakter diri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang lebih ke arah spesifiknya kenapa kita harus mengenali diri sendiri gitu. Untuk yang pertama, intinya agar kita dapat menemukan diri sejati kita sendiri gitu, atau mungkin nggak kebawa orang lain. Jadi kita benar-benar bisa menjadi diri sendiri gitu loh. Mungkin tanpa kemakan nasihat-nasihat yang biasanya kalau untuk era modern zaman sekarang ini biasanya itu aku juga ini seringnya kebawa nasihat-nasihat yang seliweran di story. Intinya aku kebawa gitu, bawa perasaan. Jadi intinya tanpa mungkin aku tahu apakah nasihat itu memang cocok untuk karakter aku, kamu atau mungkin itu memang nasihat buat karakter yang lain gitu. Maka dari itu kan kita harus tahu, harus bisa menjadi diri sendiri, atau lebih tepatnya harus bisa menemukan dirimu yang sejati gitu. Sejatinya dirimu itu seperti apa karakternya. Oke. Jadi untuk yang kedua, tadi yang pertama itu agar dapat fokus gitu pada kelebihanmu gitu. Jadi agar kamu fokus apa sih sebenarnya kelebihanmu gitu. Setiap orang kan mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi ini yang saya bahas itu tentang kelebihan. Jadi kamu fokus saja tentang kelebihanmu. Contohnya kamu memang suka dengan acting gitu, kamu seneng gitu kan. Di situ kamu fokus aja, kamu
terus tingkatkan lagi skill actingmu dengan cara belajar, meningkatkan jam terbangnya, otomatis kan Iya. itu kelebihanmu. Terus fokus saja sama kelebihanmu, itu yang dimaksud fokus. Insya Allah suatu saat pasti akan membuahkan hasil kalau kamu tetap fokus. Nggak usah kamu mikirin kekuranganmu dulu, nggak usah, itu akan membayang-bayangi kelebihanmu gitu. Jadi kamu fokus aja sama kelebihanmu. Oh iya, kadang ini penyakit aku gini ya. Ini aku ya, nggak tahu nih teman-teman mungkin sama juga ya. Kadang kita kalau lagi scroll TikTok gitu atau Facebook, kita nemu nasihat, ya tahu-tahu aku mau aja gitu ngelakuin tanpa tahu itu emang nasihat umum atau mungkin itu buat beberapa orang nggak cocok. Nah, jadi intinya mungkin itu kalau bener-bener aku lakukan malah mungkin bisa menutupi atau menjauhkanku dari powernya mungkin. iya, jadi intinya Biar nggak asal gitu ya. fokus saja sama kelebihanmu gitu. Oke. Skill kelebihanmu pasti kan setiap orang beda-beda ya. Beda-beda, Nggak bisa disamakan. iya. Jadi ini nasihat yang kedua, itu kamu harus fokus sama kelebihanmu. Lanjut aja ya untuk yang ketiganya itu kamu harus menemukan dan harus bisa menyembuhkan luka gitu. Luka dalam arti ini bukan luka yang kelihatan ya, ini luka batin gitu. Jadi setiap orang pasti punya luka batin, entah itu di masa kecil atau mungkin lukanya di masa saat beranjak dewasa. Semua orang pasti punya, entah itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja gitu. Caranya gimana untuk semacam kayak trauma gitu ya, atau inner child. Caranya gimana untuk menemukan dan otomatis kan kalau kita mau menyembuhkan kan kita harus menemukan dulu kan penyakitnya apa sih aku gitu, luka batinku di mana gitu. Kamu harus tahu yang dulu. menghambat aku, dan mungkin teman-teman juga ya. Hal ini yang sebenarnya kita nggak tahu apa itu. Kita seperti kayak mau melangkah maju, tapi ada sesuatu yang menahan dan kita nggak tahu. Nah, itu sebenarnya adalah luka batin. Jadi gini, contoh kecil ya. Mungkin ada anak kecil yang memang punya trauma karena dia sering dulu waktu kecil mungkin sering dibentak atau mungkin sering secara itu dikerasin sama orang tuanya atau mungkin sama orang-orang di sekitarnya. Pasti di saat dia dewasa dia akan punya trauma gitu, semacam kayak traumanya biasanya sih lebih ke sama seperti itu. Iya, lebih ini saya mau menjelaskan aja ciri-cirinya. Mungkin anak tersebut jadi takut dengan dengan nada keras, dengan nada itu mereka akan takut, atau mungkin bahkan malahan dia sendiri juga akan melakukan hal itu. Doktrin di dalam otaknya dia atau mungkin di dalam karena terbiasa, mindsetnya udah lama-lama dia secara tidak disadari tetap dia jadi ikut seperti itu. Ciri-ciri yang pertama itu mungkin dia udah takut duluan nyalinya untuk dengan suara-suara keras karena mungkin sering dikekang seperti itu. Nah, itu kan udah tahu kan. Nah, penyakitnya berarti kan di situ dia. Nah, jadi tinggal cari tahu gimana cara menyembuhkan luka tersebut. Iya, ini sambil jalan ya. Iya, itu sih memang gak gampang. Cuma kalau kita mau belajar terus kita banyak referensi, contoh membaca buku atau mungkin baca artikel, mungkin itu kamu atau semua nonton video ya, teman-teman semua pasti bahkan menemukan gitu dan mencari solusi penyembuhannya juga pasti ada nanti. Yang penting intinya tetap semangat, tetap welcome lah untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri kalian semua. Amin. Nah, ini lanjut saja ya. Jadi untuk yang keempat ini ini setelah nemu 3 nanti akan siap, nggak apa-apa nanti dipotong. Nanti setelah menemukan yang 3 ini kan udah siap jadi sosok apapun versi terbaiknya gitu. Jadi intinya gini, untuk yang keempat ini cuma merangkum dari yang tiga poin di atas ini ya. Jadi intinya untuk yang keempat berarti kamu semua sudah siap ya menjadi sosok apapun di dalam versi terbaikmu gitu. Jadi, ini semacam kayak
kalau kita udah mengenali diri, Nah, menemukan diri sejati kita, bisa fokus sama kelebihan, itu poin kedua. Dan poin ketiga ini bisa mengenali, menemukan dan menyembuhkan luka batin, maka kita otomatis ya nanti kita siap menjadi sosok apapun yang intinya kita bisa menjadi yang terbaik, versi terbaik sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ternyata emang penting banget ya yang namanya sesuai mengenali passionmu, diri. sesuai cita-citamu itu. Oke. Nah, iya. Jadi gini, untuk selanjutnya ya. Sini. Sebenarnya saya akan menjelaskan ya. Iya. Tujuan dari saya podcast Sang Petualang ya. Iya. Terutama untuk episode kedua ini. Jadi yang pertama tujuannya mungkin semata-mata bukan karena saya ingin cuma sekedar atau bahkan bisa dikatakan mungkin kayak gimana? Pamer skill atau apa, itu enggak sama sekali ya. Ini tujuannya itu yang pertama berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu, terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang positif. Iya, ini sebenarnya ini disclaimer ya guys. Ini sebenarnya aku, Mayang maupun Mas Eno ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita hanya orang biasa. Sama kayak kalian semua. Iya, kita sama. Jadi tujuan kita hanya ingin membagikan wawasan, membagikan ilmu. Hanya ingin biar kalian tahu loh, yang belum tahu, bagi yang belum tahu biar tahu, yang sudah tahu ya supaya bisa membagikan kepada yang belum tahu juga. Intinya itu juga kita ingin menginspirasi bahwasannya kita ini memang berhak untuk apa ya? Ya, beraspirasi. Nah, kita berhak untuk punya aspirasi, dan kita walaupun kita memang dengan sumber daya yang sangat terbatas, sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, ini kita masih tetap bisa kok. Ya, jadi untuk kalian semua intinya jangan patah semangat. Saya berpesan untuk berbagi ilmu lah sesama, nggak usah pelit-pelit ilmu, kita bagikan ilmu yang bermanfaat. Toh juga itu nggak akan pernah hilang, akan menjadi, insya Allah akan menjadi berkah buat kita semua. Amin amin. Yang kedua yaitu untuk menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi itu menyambung dari tadi berbagi ilmu ya. Kalau kita memang senang membagikan ilmu, sedang latihan kita. Membagikan ilmu itu sama aja kita lagi bukan mencari sih, kita lagi proses menemukan jati diri kita yang sesungguhnya gitu. Jadi intinya gini, namanya orang berbagi ilmu kan, kalau bagi saya ya itu memang sesuatu yang menyenangkan gitu, apalagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya mendapatkan ilmu senang banget, apalagi saya sudah dapat ilmu tersebut dan saya bisa sharing, bisa membagikan kepada orang di sekitar saya. Itu bagi saya udah suatu yang luar biasa gitu. Mungkin itu salah satu passion saya gitu. Mungkin di situ. Jadi teman-teman semua juga nggak harus sama kayak saya, passionnya sama itu enggak. Setiap orang punya hasrat, passion masing-masing. Intinya setelah berbagi ilmu nanti pasti insya Allah kita akan menambah ilmu. Bukannya kita tambah bodoh, tapi intinya kita semakin pintar dan pasti kita akan menemukan siapa sih jati diri kita yang sesungguhnya. Intinya itu. Betul. Jadi kita bisa lebih menikmati kehidupan. Jadi tujuan keduanya itu menambah wawasan buat kalian semua yang memang belum tahu tentang ilmu yang saya sampaikan gitu. Intinya di samping buat kalian juga buat saya sendiri. Nah, iya itu betul. Jadi kalian nanti bisa berkomentar, bebas beraspirasi. Mungkin teman-teman bisa menanyakan sesuatu, atau mungkin siapa tahu ada expert, ada ahlinya yang mampir kebetulan nonton di sini, kemungkinan ada salah kata, 1-2 patah kata yang salah, jadi intinya, mohon kritik dan sarannya. Intinya gini, nambah wawasan buat kalian, berarti kan ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu buat kalian semua lah. Feedbacknya buat saya, di saat saya ngomong ada kesalahan, mungkin ada kurang yang memang belum sempurna,
silahkan kalian kritik, Iya, saran betul. itu kami welcome. Iya. Justru itu bisa menambah wawasan kami untuk bisa lebih Betul. upgrade lagi. Iya, kita sama-sama belajar, bareng-bareng Jadi belajar. intinya gitu. Intinya menambah wawasan buat kita semua lah. Manfaat buat kita semua. Oke, that's good. Nah, untuk yang ketiga itu mungkin bisa menambah nilai investasi. Jadi gini, kalian pasti udah tahu dong, investasi itu kan sama dengan tabungan ya. Sama dengan istilahnya kalau bahasa orang yang secara umum mungkin simpenan ya. Iya, ini bisa jadi simpenannya ini di berbagai bentuk ya. Nah, iya, investasi itu banyak. Ada mungkin yang secara materi, ada mungkin secara aset, mungkin ilmu pun itu suatu investasi, atau mungkin investasi referensi temen, itu semuanya investasi. Jadi semata-mata ini memang buat tambah investasi kita semua. Jadi gini loh teman-teman, kalau kita mengenali diri sejati kita, otomatis ini bagi teman-teman yang bekerja ya, apapun profesinya, otomatis kita bisa bekerja dengan lebih nyaman, dengan lebih menikmati, intinya lebih bisa mengurangi beban. Ataupun teman-teman yang masih pelajar, ini ya, bisa lebih semangat belajar. Iya, lebih semangat belajar dan mungkin menikmati proses belajarnya kan dengan 4 variasi, dengan 4 jenis watak dasar manusia, otomatis gaya belajar masing-masing itu kan berbeda. Mungkin teman-teman yang pelajar bisa menemukan gaya belajarnya yang sesuai wataknya. Jadi lebih masuk itu, lebih gampang belajarnya. Atau mungkin teman-teman yang ibu rumah tangga seperti saya, bisa mendidik ini investasinya jelas. Pertama ini buat mentalnya kita dulu. Otomatis kita akan menjalani keseharian dengan lebih nggak marah-marah. Ya nggak bisa sih, namanya ibu-ibu pasti cerewet, marah-marah. Cuman seenggaknya ini kita di hati itu lebih enteng. Apalagi kita mendidik anak. Untuk ibu rumah tangga ya. Mendidik anak kita akan lebih bisa memaklumi. Memaklumi. Ini misalnya anak lagi tantrum, kita akan lebih bisa memaklumi karena kita mengenal anak kita dengan baik. Kita juga bisa melayani suami. Memahami. Bisa melayani, memahami suami. Ya intinya banyak lah, intinya contoh-contoh luas banget. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Ini artinya itu luas. Jadi saya dan ya kami nggak bisa menjelaskan satu persatu secara detail untuk di video ini ya, mungkin tadi salah satu percontohannya. Jadi untuk yang selanjutnya itu untuk siapa gitu, untuk siapa video ini disampaikan gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi video ini disampaikan itu untuk semua kalangan ya. Jadi ya ini bersifat edukasi, bersifat informatif. Informatif. Intinya mengedukasi kita semua tentang di video kali ini untuk mengenali diri sendiri. Jadi untuk siapa video ini? Yang pertama ya untuk diri saya sendiri. Betul, untuk saya juga. Karena otomatis kita kan berbagi ilmu ke orang lain, sama aja kita belajar untuk diri sendiri, intinya gitu. Jadi nggak mungkin kita akan sharing ilmu jadi bodoh, itu enggak. Justru kita semakin pintar, semakin kita banyak sharing ilmu ke orang, otomatis itu udah feedbacknya kita pasti upgrade gitu. Jadi ya untuk yang kedua mungkin lebih tepatnya untuk kalangan anak-anak pelajar ya, karena semakin kesini kan edukasi seperti ini mungkin udah jarang ya. Justru maksudnya gini loh, gimana? Yang saya maksud itu konsumsi untuk pelajar untuk saat ini kan jarang banget. Mereka itu konsumsinya kan paling ya memang ada edukasi, cuma untuk konsumsi sehari-hari kan lebih ke game online kayak gitu kan. Lebih ke internet gitu. Intinya saya ingin para pelajar itu juga belajar mengenali gitu sedari dini gitu.
mengenali Jadi karakternya dia bisa sendiri lebih apa sih, mengoptimalkan ya. ya bakatnya apa sebenarnya sih, terus passion Mhm. dia apa sih. Biar nggak salah Ya itu jalan. dia, makanya Oke. seandainya memang dia punya passion di gamer, suka ngegame, ya seenggaknya dia bisa mengarahkan passionnya ke arah yang positif gitu. Oke, Ya yang bisa betul. menghasilkan, produktif, intinya seperti itu. Tujuan Iya. saya itu seperti itu. Jadi untuk yang ketiga itu mungkin ke pekerja ya. Pekerja ini mencakup semua profesi, entah itu petani, guru, atau mungkin seorang Mhm. karyawan pabrik, bisa juga pegawai negeri. Intinya Iya. ini juga penting, soalnya apa? Iya, Jadi gimana? para pekerja itu kan sama manusia seperti kita biasa. Cuma kan belum tentu di antara mereka para pekerja itu tahu apa sih karakterku yang sebenarnya. Pentingnya apa? Pentingnya ya biar Mungkin kita kayak ada gini, yang biar kita bisa interaksi dengan baik, ah, dengan dengan mungkin kalau yang di kantor itu dengan rekan satu kantor, atau mungkin dengan rekan satu tim, mungkin yang atasan bisa berinteraksi dengan timnya, bawahannya membawai dengan baik, karena kan bisa bekerja sama dengan ya bekerja baik. sama tim dengan Oh, baik, karena iya. kan dia sudah mengenali karakternya sendiri. Otomatis kalau memang Betul. dia sudah bisa mengenali diri Iya. sendiri, nah secara tidak langsung nanti dia akan belajar mengenali karakter orang-orang di lingkungan sekitar kerjanya mereka. Langsung bisa upgrade ya Ya level intinya selanjutnya. itu. Untuk yang ketiga itu, yang keempat, maaf, yang keempat itu untuk ibu rumah tangga, semua ibu rumah tangga di seluruh Indonesia. Hai hai hai, Nasional. apa Jadi ini kabarnya? buat para ibu-ibu ya, nggak usah patah semangat, tetap semangat. Di sini nanti saya tetap akan mengedukasi kalian tentang, terutama tentang di episode kali ini itu tentang kamu itu bisa mengenali karakter kamu sendiri. Sebenarnya gampang sih, nggak susah, tergantung kita niatnya mau belajar, mau Ya. upgrade. Kalau kalian memang sudah mengikuti dari awal, mungkin kalian semua tahu para ibu-ibu ya, apa Mhm. sih tujuannya mengenali diri kita sendiri. Yang pertama otomatis buat ibu sendiri, yang kedua Iya. jadi kamu pasti secara otomatis bisa mengenali watak anak-anakmu. Setelah kamu mengenal watak kamu, dengan otomatis watak anak-anak pun kamu gampang untuk mengenalinya. Iya. Dan di situ tinggal Heeh. kamu menerapkan gimana sih cara supaya anak tersebut nyaman untuk aku didik, Ah, karena kamu kan udah tahu karakter iya. anak-anakmu, dan kamu juga udah tahu karaktermu sendiri. Otomatis Mhm. harusnya kamu sudah bisa nerima kekurangan dan kelebihan si anak tersebut. Nah, belum lagi soal hubungan rumah Nah iya, tangganya ini bersama berkaitan dengan suami. anak, soalnya ibu-ibu kan lebih Iya. cenderung dekat sama anak-anak dulu ya, karena kan setiap hari ketemu sama anak. Kalau suami Iya. mungkin ketemunya pas malam pulang kerja ataupun paginya gitu. Oke. Itu juga mungkin penting, cuma kan yang pertama yang ditekankan ke anaknya dulu, baru nanti ke pasangannya ibu-ibu semua gitu. Mhm. Mungkin itu ya. Jadi untuk yang terakhir ini, yang terakhir juga untuk para orang tua kita ya, para ibu-ibu, bapak-bapak kita yang mungkin sekarang udah kategorinya udah lanjut Mhm. usia ya, udah Lanjut lansia. usia. Ya, jadi Iya. kita juga Ternyata penting ya juga. penting, karena apa? Oh, Karena masa-masa lanjut usia itu jujur masa-masa rentan. rentan? Iya, soalnya gini, Kok bisa? iya karena namanya lansia itu kan sudah sama aja seperti mengulang masa kecilnya gitu. Wataknya itu sudah, Hmm. ya udah kembali ke watak anak kecil. Iya, iya, Memang menurut Bu udah. Isa memang otaknya sudah Nah, kembali ke kanak-kanak. iya, jadi ini penting banget, karena bukannya orang tua udah tua nggak usah belajar, nggak bisa seperti itu. Sampai kapanpun belajar itu penting. Jadi kalau bagi kaum ibu, kaum bapak, kaum kakek, nenek yang udah lanjut usia ini ya, khususnya ya di Mhm. seluruh Indonesia, Iya. kalian semua itu masih bisa belajar untuk mengenali watak Hmm. diri sendiri, watak orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya biar eh, untuk bergaul di lingkungan sosialnya semakin Ah. semakin nyaman gitu. Oh, jadi Nggak ada untuk salah paham. Iya, mengisi waktu di luangnya, masa-masa mengisi tua. di masa-masa tua dengan lebih positif. Iya, interaksi ke lingkungan sekitar, contoh sama anak cucunya, sama Oh, tetangganya. iya iya. Jadi mereka lebih mengerti loh, oh itu anakku seperti ini ya, mungkin karena dia wataknya seperti ini. Jadi dia paham, bisa memahami, bukan cuma sekedar komentar negatif. Intinya tetap juga dia mengapresiasi kelebihannya
Iya. kelebihannya. Intinya seperti itu. Kalau orang yang tahu ilmu pasti nggak mungkin akan ngejat sembarangan. Mereka pasti punya dasar. Intinya itu. Itu mungkin dari saya ya, untuk klarifikasi episode keduanya tentang kenali diri sendiri. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dan nggak cepat puas untuk belajar, terus upgrade diri sendiri. Yang terpenting itu kalian harus benar-benar mencari apa sih nilai investasi diri kalian, apa sih hasrat dan passion kalian untuk menggapai cita-cita dan tujuan hidup kalian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Anda? Aku udah cukup. Ya. Oke teman-teman, ini kita udah nggak sabar lagi ya untuk menuju ke episode berikutnya. Kita langsung masuk ke pendalaman ya. Di watak pertama, sanguinis. Oke, siap. Tetap semangat belajar. Iya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa kritik dan sarannya tinggalin di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.